Wabarakatuh. Kita dari kelompok 5, kebetulan kita ketepatan ke Payung Gelis Pasar Seni Kinanti ya. Selanjutnya kita akan berwawancara bersama narasumbernya dengan Pak Heri dan isinya. Selanjutnya mari kita Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu abi kadia teh bade ngawagang wakasna kanggo aya tugas kelompok di sekolah pelajaran sosiologi. Kanggo tepatna teh kabagian Payung Gelis itu Bu. Kearifan lokal. Kearifan lokal teh Payung Gelis. Terus teh abi di dia sarang lain saya teh bade tumaros gitu Bu mengenai Payung Gelis mulana sadayana langsung Bu abi bade naon Bu pami ngawitan usaha Payung Gelis ieu teh iraha Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panginten ieu Ibu Rosi Karasan nu gaduh Sanggar Kinanti. Ngabantos Pak Eri Aksa anu jantan ketuana mung panginten ayeuna nuju ngadekor di SMK BPN di Bungursari. Hari Sanggar Kinanti berdiri sejak tahun 2010 Sanggar Kinanti nama. Mung panginten bergelut secara aktif sareng fokus di Payung Gelis sejak tahun 2016 karena pada tahun 2016 Sanggar Kinanti mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menyambut Kota Tasik itu membuat replika burung merak dari Payung Gelis tahun 2016 dipasang di depan Masjid Agung. Setelah itu tahun 2017 juga mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menghias taman kota dengan 3.000 payung gelis. Waktu itu viral gitu ya, sampai ada yang hilang ya di depan itu taman kota ya, depan TLB itu tahun 2017. Tapi pada waktu itu masih bekerja sama dengan adik yang ada di sentra payung gelisnya di Panyingkiran. Jadi di sana memproduksi dari awal, di sini cuma melukis. Setelah itu lama-kelamaan setelah 3.000 payung gelis selesai, kita membuat sendiri dari awal bekerja sama dengan anggota Awi Lestari yang ada di Taman Sari untuk penyedia rangkanya dan gagangnya. Di sini dari mulai pemasangan kain sampai melukis sampai menjual ke konsumen. Jadi sejak tahun 2016 ya tadi Payung Gelis. Kalau Sanggar Kinantinya sejak tahun 2010. Apakah Ibu dalam membuat Payung Gelis ini ada kendala atau ada buat motif gitu kendalanya? Kendala pembuatannya, kendala pemasarannya. Ya. Gitu. Kendala itu ada saja ya dalam setiap usaha seperti kemarin pandemi kan. Jadi setiap sektor usaha pasti mengalami penurunan gitu ya karena pandemi. Tapi alhamdulillah karena sejak tahun 2019 awal pandemi itu Sanggar Kinanti juga mendapat kepercayaan untuk mendekor di Kabupaten Purwakarta dan Subang atas inisiatif Bapak Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta. Sekarang menjadi anggota dewan. Jadi ketika pandemi itu pemesanan tetap berjalan karena sampai sekarang Purwakarta dan Subang itu memesan hampir 1.500 payung per tahun. Nah, itu kendala pemasaran ya. Kendala pembuatannya karena payung gelis ini semuanya buatan tangan, handmade, tidak semua orang bisa, tidak ada regenerasi. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek yang membuat payung ini tidak bisa menurunkan ke anak muda karena anak muda mungkin gengsi, mungkin susah pembuatannya. Jadi di Sanggar Kinanti diusahakan terjadi regenerasi supaya payung gelis ini tetap lestari. Jadi bagaimana caranya kendala tersebut tidak menghambat produksi di Sanggar Kinanti. Apakah Sanggar Kinanti mempunyai sponsor atau partner dalam membuat payung gelis?
Untuk pembuatan tadi dibilang ada kelompoknya gitu, jadi tidak bisa dibuat sendiri karena payung ini, satu payung itu dikerjakan oleh hampir 7 atau 8 orang. Jadi ada kelompoknya, yaitu kelompok Awi Lestari yang khusus untuk kerangka. Jadi ada kelompoknya. Selain itu kita juga bekerja sama dengan BI Bank Indonesia, kemarin mendapatkan bantuan alat-alat. Terus ada Indag pelatihan-pelatihan, ada Dinas Pariwisata juga mengadakan pelatihan-pelatihannya itu supaya payung itu tetap diterima oleh masyarakat, oleh kaum milenial terutama. Makanya terjadi perubahan-perubahan baik fungsi maupun bentuknya mengikuti pasar gitu. Mengapa dari awal ingin melestarikan payung gelis? Ya, awal mulanya kan Bapak itu dulunya guru seni budaya ya. Sebelum menjadi guru seni budaya itu Bapak juga seniman musik, seniman lukis, apa saja, seniman dan seni rupa gitu. Jadi awal mulanya memang tidak khusus ke payung gelis tadi kan dikatakan. Jadi dulu itu pernah membuat lukisan kanvas, lukisan kerudung, gamis, segala rupa gitu. Jadi karena itu tergerak hatinya ingin melestarikan, karena lama kelamaan akan pudar kalau tidak dilestarikan. Karena payung gelis itu ada di Tasikmalaya itu sejak beberapa tahun yang lalu ketika zaman penjajahan gitu. Jadi none-none Belanda waktu itu datang ke Tasik memakai payung yang asal mulanya kita tidak tahu, mungkin kalau dulu hujan itu pakai daun, itu pakai apa gitu. Setelah melihat none-none Belanda, karena orang Sunda itu pintar-pintar ya, bisa mengadopsi budaya dari luar, dibuatlah payung yang memakai atau menggunakan bahan-bahan dari alam seperti kayu, bambu gitu. Dan ininya juga dulu yang awalnya itu dari semen, kertas semen ya yang tebal, dulu itu dipakai untuk hujan, panas, bahkan dipercantik dengan lukisan, dipakai untuk melengkapi mode Mojang Sunda. Misalnya mau ke undangan pakai payung, dulu itu mau menggaya ke Cideng misalnya pakai payung gitu. Jadi mode kelengkapan Mojang Priangan waktu itu mengadopsi dari none-none Belanda ya. Nah, setelah itu datanglah payung-payung pabrikan dari Cina yang massal, yang banyak, murah meriah ya, yang dari bahannya dari besi plastik gitu ya. Jadi murah meriah. Maka tersisihlah payung gelis ini yang asalnya banyak, pengrajinnya menjadi sedikit karena datang payung pabrikan dari Cina. Nah, setelah itu dibangkitkan kembali oleh pengrajin supaya masyarakat itu mengenal budaya filosofi payung gelis yang dibuat oleh tangan-tangan pengrajin gitu. Makanya sekarang berbagai daya dan upaya payung gelis ini dilestarikan oleh Sanggar Kinanti karena merupakan ikon Kota Tasik. Ada unggulan, ada yang tahu 8 unggulan produk dari Kota Tasik apa saja selain payung? Payung gelis. Ya, apalagi? Bordir. Ya, apalagi? Kedua harus tahu yang unggulan yang nggak ada di daerah lain. Hanya ada di Kota Tasik, 8 unggulan. Batik, mendong, kerajinan yang kayak piring-piring lidi, itu kan kerajinan Kota Tasik. Makanan olahan seperti bakso, teo, kan itu jarang ada di kota lain gitu. Nah, itu harus tahu anak-anak itu karena ikon logo Pemkot, logo apa selalu pakai payung gelis. Kalau payung gelisnya pudar, tidak ada yang mengenal, tidak ada yang membuat, mau untuk apa ada logo, karena payung gelisnya juga tidak ada gitu. Kan payung gelis dulu teh langsung ada gambar apa masih polos gitu? Oh ya. Jadi pembuatannya ini seperti tadi dibilang bahwa awalnya itu yang membuat rangka ini, membuat rangka 1 orang. Ini bola-bola ini juga 1 orang yang buatnya, ini sama bola-bola bawah sama bola-bola atas. Ini udah 2 orang ya, rangka. Setelah itu gagang, ini 1 orang lagi. Jadi udah berapa? 3 ya. Di 3 dirangkai oleh kadang yang berbeda ya di sini kan ini tadi yang ini di Taman Sari ya. Dirangkai di sini udah berapa orang? 4 orang. Itu dipasang ini kain dulu, belum dilukis, pasang dulu kain, udah berapa orang? 5. Ini yang ngejahit beda lagi 6.
Terus yang ini ngararawat nih, ini ngararawat nih Oh, yang ngararawat itu tuh, Bu. berapa orang? 7. 7. Nah, baru nanti dipasang ini dengan sama yang ini Baru dilukis. baru dilukis. Ini hampir 8 orang nih satu payung. Jadi lukisan itu terakhir dibuatnya. Gitu. Dan sekarang itu berkembang, ada yang pakai kain nih. Ini ada yang tahu ini kain apa? Ini kain tenun Lombok, kain tenun termahal. Ada acara apa sekarang? Ada yang tahu yang tahun kemarin? Bukan G20, bukan udah lah yang G20 Bali. Yang balapan Gitu. Oh, kemarin gitu. MotoGP, ini apa? Super baik. Super baik. Ya, ini buat VIP, buat Presiden Indonesia, mungkin ada Presiden Malaysia, dari Singapura. Nah, ini cendera matanya dibuat di sini, kainnya dari sana, dibuat payung di sini, nanti dikirim ke sana, dikasihkan untuk cendera mata tamu-tamu itu WSBK itu yang super baik. Apa buat kemarin tahun kemarin MotoGP sama dari sini. Kemarin cuma 50 payung, sekarang 100 payung untuk acara itu. Jadi kolaborasinya dengan siapa saja gitu. Jadi payung itu apapun bisa dibuat payung, sampah pun bisa dibuat payung gitu. Untuk pemasarannya apa langsung bisa online, ada offline? Ada online, pasti pemasarannya cuma online harus ada admin yang khusus ya. Di Shopee seperti itu memang kebanyakan karena yang payung gelis itu bukan hanya di Tasik, ada di Jawa, di Jogja ada yang buat payung, cuma bukan payung gelis namanya, payung tradisional. Di Bali juga ada yang buat, tapi yang paling banyak dijual di Shopee itu payung gelis Tasik gitu, buat nari, buat upacara adat, dekorasi itu dibanjiri oleh payung gelis Tasik. Dan sekarang payung gelis Tasik pun ditiru lagi oleh Cina. Coba cek itu produk Cina hampir mirip, mungkin ini bukan dari kayu tapi mirip gini gambarnya apanya dibikin mirip. Nah itulah pintarnya orang Cina, jadi banyak ditiru gitu. Kan dari itu teh jualan jadi pemasaran payung gelis ada untung ada rugi. Apakah bisa untungnya lebih, kalau sekarang ya untungnya lebih gede apa kebanyakan? Ya karena tadi seperti dibilang bahwa kita itu terkendala oleh kurangnya pengrajin yang membuat satu hari itu paling 20 itu memang sedikit keuntungannya, karena sedikitnya kalau yang pabrikan makan sehari bisa ribuan bisa berapa ratusan mungkin, jadi dari sedikit-sedikit juga jadi banyak kalau banyak. Nah itu karena terkendala bahan dan juga itu kakek-kakek nenek-nenek yang membuatnya kadang sakit, kadang matanya gimana, jadi itulah terkendala di penjualan. Jadi keuntungannya ya, tapi alhamdulillah karena seperti pesanan seperti ini kan harganya dinaikkan sedikit, tapi kualitas nomor 1 harus harus sempurna, harus baik dari atas sampai bawah, karena yang dikasihnya presiden dikasih yang jelek gitu. Oh iya Bu, kan dari penjualan teh pasti ada omset ya Bu. Kalau boleh tahu omsetnya berapa gitu Bu? Kalau omset mah dari payung itu jadi dari harga terkecil itu ada yang ukurannya 50 cm yang buat anak PAUD yang kecil. Itu Bu, bukan? Iyalah segede gitulah. Itu 35.000 ya, 35.000. Yang ini sama dengan di Cihideng. Itu yang di Cihideng ini diameternya 70 cm, 70 cm, harganya 45.000. Kalau yang besar ada lagi yang besar sedikit. Ini mah besar 1 meter, ada di bawah ini harganya 60.000. Jadi kalau omset itu karena sedikit nggak apa-apa, yang penting bisa cukup, masyarakat bisa membayar karyawan, bisa membeli bahan, yang penting seperti itu, dan payung itu tetap lestari. Mungkin kalau produksi kita mampunya misalnya ada yang beli 100 pieces ready gitu, karena uang kita ada di barang 100 pieces. Jadi kalau ada yang pesan 100 udah nggak pesan lagi, bikin lagi, karena sudah ada 100 gitu, stoknya ada gitu. Jadi keuntungannya sedikit, tapi pemberdayaan masyarakatnya
bisa diberdayakan. Kelola. Bukan tadi kan berapa orang tadi yang bikin ini. Nah, ini ada ibu-ibu atau ada drop out SMP, SD mau belajar di sini boleh, mau bekerja di sini boleh. Jadi memberdayakan ibu-ibu yang bikin ini yang ngarawatnya, yang menyatukan atau ngaranjing tadi ngaranjing lah minatnya ngahijikeun cenah. Terus ya ngararawat itu perempuan-perempuan daripada ibu-ibu ya, daripada ngegosip nonton sinetron. Udah paling ntar ya kadang sambil nonton sinetron ini kadang sehari kalau lagi banyak ini bisa 50 juga bisa mungkin gitu. Jadi memberdayakan masyarakat sekitar keuntungan kecil tapi masyarakat bisa diberdayakan gitu. Jadi alhamdulillah Sanggar Kinanti itu karena sudah lama jadi bekerja sama dengan Bank Indonesia, bekerja sama dengan dinas-dinas. Ini yang buat nanti Lombok ini buat ke USBK itu nih. Jadi spesial bikinnya loh. Ininya gambarnya cuma ini. Kayu itu dari kayu bahan apa? Nah, ini bukan Tisuk cenah tuh. Tisuk cenah eta nate awi. Orang kamar dari bambu. Rangka dari bambu. Nah, itu mah bukan di sini karena ada di pengrajin di Taman Sari. Jadi kalau motif-motif ini misalnya motif payung bebas saja gitu. Jadi payung itu kan dulu untuk hujan dan panas, sekarang bergeser menjadi payung estetika untuk menghias, dekorasi, untuk nari kan jadi berubah. Dan gambarnya kalau dulu mah identiknya dengan flora atau fauna, kupu-kupu misalnya teh bunga. Nah sekarang bisa gambar apapun, bisa foto pun, logo, foto, tapi di printing gitu, dicetak gitu. Jadi bagaimana caranya payung ini diterima oleh kaum milenial. Jadi anak-anak tuh cinta dulu, senang, gini ngeresep, gini saya gitu. Jadi cinta, nanti diulik tas cinta mah, oh resep gini kumaha ada mah. Nah makanya waktu tahun 2021 ya yang rekor muri kita bekerja sama dengan SMA 10 Jabar Bergerak, Dekranasda, Sanggar Kinanti mengadakan rekor muri, memecahkan rekor melukis payung gelis untuk pelajar se-Jawa Barat. Dipecahkan dengan pelajar waktu itu 2.500 pelajar yang melukis, tapi hibrid itu online dan offline. Jadi ada yang kan se-Jawa Barat gitu, ada yang misalnya orang Subang ngelukis sama di Subang gitu, orang Bogor ngelukis sama di Bogor, nanti disatukan di sini gitu. Jadi 2.500 pecah rekor muri waktu itu. Ya itu segala daya dan upaya supaya kaum milenial, anak-anak pelajar, tapi payung gelis udah pernah ibu kan ibu juga guru ngajar di SMP 12 nanya, ini apa namanya payung apa payung gelis dari mana? Jawa katanya, nggak tahu padahal itu di Tasik. Iya, dibuatnya di Tasik. Jadi di sini tuh karyawan itu hampir 15 ya, kalau dihitung sama tukang rangka itu hampir 15 orang. Itu memberdayakan masyarakat dan sosiologinya masyarakat. Jadi perusahaan yang ekopreneur kalau tidak salah, ekopreneurship. Jadi perusahaan yang memberdayakan masyarakat. Dulu kan dari kain dari kertas semen, karena sekarang kertas semennya juga udah berubah, tidak setebal dulu. Jadi kain satin namanya ini. Nah, boleh dari kain satin atau organdi yang terawang, organdi, atau dari bordir, ada dari bordir. Atau dari printing, jadi apapun bisa gitu. Dan harganya pun kalau dari bordir lebih mahal karena bordir kan khas Tasik ya, susah buat bikinnya, tidak ada, itu lebih mahal. Dan ada juga payung yang harganya 20 juta karena yang melukisnya Ibu Hajah Rukmini Yusuf, tahu nggak? Wali kota. Ibu wali kota itu anak siapa? Ada yang tahu? Wali kota Tasik. Anaknya, istrinya. Wali kotanya siapa namanya yang kemarin? Jarang kan udah ini sob, ibu nanya. Wali kotanya siapa? Pak Budi. Pak Budi makan udah keluar sob. Pak Budi kan udah dihukum. Ada masalah ya. Masalah. Terus diganti Ahmad Yusuf, Pak Yusuf. Nah, istrinya Pak Yusuf itu Hajah Rukmini Yusuf atau Hajah Rukmini Apandi, itu anaknya pelukis internasional, maestro. Ada museumnya di Jogja. Jadi kalau study tour itu jangan ke Malioboro ngumpul, tapi kan ada gitu museum Apandi. Jadi lukisan-lukisan Apandi itu internasional, harganya teh mahal ta. Jadi harga di payung ini pun ketika dilukis itu jadi mahal karena ada tanda tangan Ibu Hajah Rukmini Apandi misalnya. Gitu. Itu yang mahalnya itu tanda tangannya.
Ada ya, ayahnya di dalam. Nah, itu jadi payung itu bisa naik kelas. Tanda tangan si ibu kan cuma belum dilukis. Tuh, tanda tangannya, iya, jadi mahal. Yang mahal itu tanda tangannya. Kalau pelukis mah si bapak aja. Kalau ngelukis itu Eri Aksa, jadi mahal. Tapi karena di payung mah harganya murah, jadi murah kan gitu. Nah, gimana di sini mah? Gimana caranya payung yang dari bahan sok? Ini kan bahannya tesabaraha, hias, diperindah, jadi mahal dan berharga. Itu jadi. Nah, ini lukisan si ibu. Ini pakai tangan si ibu mengelukisnya. Udah pakai Finger painting si ibu mah. Ini 20 juta kalau ada yang mau beli. Kan karena mahal ibu mah. Ibu mah mana namanya teh? Putih Danap, kayak Ruby 2020. Ini teh bunga apa ada yang tahu? Sok dimakan, sok dipakai lotek. Honje. Nah, iya, bunga honje si ibu teh. Ini pakai tangan ibu mah. Kalau di sini berapa kali? Karena yang datang ke sini itu dari mulai Pak Ibu Lina, istri wakil gubernur, datang ke sini. Ibu Wali mah sering, kemarin wawancara TPRI ke sini. Mudah-mudahan jadi ke sini Bapak Ridwan Kamilnya, gubernurnya, karena walaupun tempatnya kecil gini karena belum ada bantuan, jarang orang yang bikin payung seperti ini gitu. Mudah-mudahan gubernur nanti Pak Jokowi sini datangnya dia. Nah, iya payung teh nunjukin payung teh dah kalau tidak dilestarikan akan hilang, pudar seperti halnya kolom. Kan kolom gelis juga kalau sekarang lama-lama cenah capek pakai kolom gelis mah. Nah, jadi kalau tidak mengenal gitu kan. Panginten atuh saya gua tuh atur nuhun satu acana. Mudah-mudahan mohon ibu anu ngadugikeun sinjatan manfaat kanggo Amin. sareng rerencangan. Amin. Tiasa Lestarikan payung, kita ngamalkan ilmu. Mohon